Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Boris. Terima kasih Sobat Planters yang sudah hadir. Izinkan kami menyampaikan modul manajemen bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal, peserta PLDP bidang tanaman angkatan 30. Halo semuanya. Coba bayangkan kita berada di situasi ini. Kita sedang berada di kantor atau tempat kerja kita masing-masing. Tiba-tiba muncul masalah besar yang harus diselesaikan hari itu juga. Apa yang kita lakukan? Panik, nunggu arahan, atau langsung gerak ambil keputusan? Nah, hari ini kita akan ngobrol soal dua hal penting yang hampir setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Mengambil keputusan adalah life skill, keterampilan hidup yang fundamental. Kita melakukannya setiap hari, dari hal yang simpel seperti mau sarapan apa ya hari ini, sampai hal-hal yang kompleks seperti menyusun strategi kerja atau menyelesaikan konflik di dalam tim. Dan yang menarik, menurut pendekatan klasik ada 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, rasional, yaitu logis, pakai data dan terstruktur. Yang kedua, bounded rationality, realistis tetapi disederhanakan karena keterbatasan waktu dan informasi. Yang ketiga, intuitif, yaitu berdasarkan pengalaman dan rasa. Tidak ada yang sepenuhnya salah, semua tergantung konteks dan situasinya. Seringkali kita berpikir terlalu sempit untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, disinilah pentingnya system thinking. System thinking mengajarkan kita untuk melihat gambaran besar atau big picture, bukan cuma satu titik permasalahan. Kita dilatih untuk memahami pola dan koneksi antar bagian. Dengan begitu, kita bisa membuat solusi yang bukan cuma reaktif, tetapi juga sustainable atau berkelanjutan. Nah, mari kita bahas 4 langkah praktis yang bisa kita pakai setiap kali kita menghadapi permasalahan. Yang pertama, definisikan masalahnya. Identifikasi masalah dengan jelas. Prioritaskan mana yang paling krusial. Selanjutnya, rumuskan pernyataan masalah yang spesifik. Yang kedua, analisis penyebabnya. Gali akar masalah pakai tools, contoh 5 Why atau Fishbone. Jangan berhenti di gejala, cari sumber utamanya. Yang ketiga, cari dan pilih solusi. Brainstorming ide sebanyak mungkin. Gunakan kriteria mana yang paling realistis, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Pilih solusi terbaik yang bisa diterapkan. Yang keempat, rencana tindakan. Buat daftar kegiatan. Siapa yang bertanggung jawab atau tentukan PIC-nya, serta buat jadwalnya. Pertimbangkan juga risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau memitigasinya. Problem solver yang hebat bukan yang paling pintar, tapi yang penasaran, objektif dan kreatif, punya ketekunan dan komitmen, siap gagal tapi mampu bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut. Dan jangan lupa, keputusan yang baik datang dari proses yang baik pula. Jadi, belajar mengambil keputusan itu bukan cuma soal hasil, tetapi juga soal bagaimana kita berpikir dan bertindak di tengah ketidakpastian. Saya tutup dengan kutipan dari Albert Einstein. Beliau menyatakan, untuk menyelesaikan masalah, kita perlu naik kelas dalam cara berpikir kita. Yuk, kita latih diri kita, bukan cuma jadi orang yang bisa mengambil keputusan, tapi juga jadi orang yang bisa menciptakan solusi dengan bijak dan berdampak. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.